Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan membahas materi pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai cuaca, kemudian iklim, begitu juga dengan klasifikasi iklim. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruhnya dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai jenis-jenis vegetasi alam menurut iklim. Jadi, ada berbagai karakteristik variasi vegetasi alam karena perbedaan iklim yang ada di bumi kita ini, perbedaan iklim antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Yang pertama, vegetasinya itu adalah padang rumput. Padang rumput adalah suatu wilayah yang tumbuhannya didominasi oleh rerumputan, di mana karakter wilayahnya itu terletak di daerah tropis sampai subtropis, kemudian curah hujan antara 25 sampai 50 cm per tahun, kemudian terdapat di daerah basah seperti Amerika Utara dan India. Kemudian yang kedua, gurun. Gurun merupakan daerah tandus yang berbatasan dengan padang rumput dan semakin menjauh dari padang rumput semakin gersang. Ciri-cirinya adalah curah hujan rendah, kurang dari 25 cm per tahun, hujan turun tidak teratur dan tidak pernah lebat. Kemudian matahari sangat terik, pada musim panas suhu mencapai 40 derajat Celcius dan amplitude harian sangat besar. Kemudian vegetasi tundra. Tundra adalah daerah dingin ataupun beku dengan ciri-ciri terletak hanya di daerah kutub ataupun utara, artinya terletak hanya di daerah kutub utara, memiliki iklim kutub, pohon rendah atau amat pendek. Semakin dia pohonnya itu pendek ataupun kategorinya semak dan lumut. Kemudian masa pertumbuhan vegetasi sangat pendek. Kemudian hutan basah. Hutan basah terdapat di daerah tropis dan subtropis. Hutan ini sepanjang tahun selalu mendapatkan air dan punya spesies pepohonan yang beragam. Cirinya, masa pertumbuhannya lama, jenis tumbuhannya banyak, ketinggian 20-40 meter, kemudian berdaun lebar, hutan basah, jenis pohon sulur hingga kayu keras. Kemudian ada vegetasinya itu di hutan gugur. Hutan ini adalah didominasi padang rumput, juga mempunyai tumbuhan yang daunnya gugur pada musim gugur, di mana hutan ini memiliki ciri-ciri seperti curah hujan merata sepanjang tahun, curah hujan antara 75 sampai 100 cm per tahun, terdapat di daerah yang memiliki 4 musim, pohon tidak terlalu rapat, ketinggian tumbuhan 10 meter hingga 20 meter, spesiesnya sedikit. Kemudian ada taiga, di mana hutan yang didominasi oleh tanaman pohon pinus berdaun seperti jarum. Persebarannya di Indonesia sangat merata dan beraneka. Banyak tumbuhan yang hanya tumbuh di Indonesia atau endemik, atau tumbuhan yang hanya ada di Indonesia. Dari 300.000 jenis tumbuhan di bumi ini, kurang lebih 37.000 jenis ataupun sekitar 12,3% terdapat di Indonesia. Inilah disebut dengan tumbuhan endemik. Hanya terdapat di Indonesia. Hal itu karena Indonesia terletak antara dua kawasan biogeografi, yaitu Oriental dan Australia. Ada beberapa jenis tumbuhan langka yang ada di Indonesia, misalnya bunga replesia di Bengkulu, daerah istimewa Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemudian Kalimantan Timur, Jambi, dan Jawa Barat. Ada juga jenis tanaman yang mencirikan daerah seperti Salca cultivar fondoh atau salak pondoh di Yogyakarta Sleman. Kemudian ada salak condet di DKI Jakarta, kemudian ada cendana dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ada sagu dari daerah Maluku dan Papua. Inilah dia contoh ataupun variasi jenis tanaman yang mencirikan suatu wilayah yang ada di Indonesia. Bahkan masih banyak jenis-jenis yang lain. Ini sekedar bagian daripada jenis tanaman tersebut. Kemudian kita masuk ke perubahan iklim. Ini berkaitan dengan perubahan iklim global, di mana iklim di dunia selalu berubah. Artinya iklim itu dinamis, bukan mutlak, baik menurut ruang maupun waktu. Perubahan iklim ini dapat dibedakan berdasarkan wilayah atau regionnya, yaitu perubahan iklim secara lokal dan global. Kalau secara lokal hanya terdapat di daerah ataupun wilayah tertentu saja, sedangkan kalau dia global itu sudah mendunia.
Berdasarkan waktu, iklim dapat berubah dalam bentuk siklus baik harian, musiman, tahunan, maupun puluhan tahunan. Perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim yang mempunyai kecenderungan naik atau turun secara nyata. Yang pertama itu adalah faktor penyebab perubahan iklim global, di mana perubahan iklim global disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Ya, kita sudah jelaskan mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Hal ini terjadi sejak revolusi industri, semenjak mulai munculnya dan berkembangnya revolusi industri yang sampai sekarang terus terjadi, yaitu membangun sumber energi yang berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas yang membuang limbah gas di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, nitrous oksida, di mana sang surya yang menyinari bumi juga menghasilkan radiasi panas yang ditangkap oleh atmosfer sehingga udara bumi bersuhu nyaman bagi kehidupan manusia. Apabila kemudian atmosfer bumi dijejali gas, terjadilah efek selimut seperti yang terjadi pada rumah kaca, yakni radiasi pada bumi yang lepas ke udara ditahan oleh selimut gas sehingga suhu bumi naik menjadi panas. Semakin banyak gas yang dilepas ke udara, semakin tebal selimut bumi, semakin panas pula bumi. Artinya di sini sudah terjadi yang namanya penipisan lapisan ozon, di mana lapisan ozon itu yang terdapat di lapisan kedua atau sering disebut dengan yang namanya lapisan stratosfer. Di dalam lapisan stratosfer ada yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon itu fungsinya adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet ataupun sinar matahari. Semakin tipis yang namanya lapisan ozon ini, maka sinar matahari akan semakin banyak masuk ke bumi tanpa ada penghalang ataupun penyaring daripada yang namanya lapisan tersebut. Akibatnya terjadilah peningkatan suhu di muka bumi. Dampak perubahan iklim global, perubahan iklim yang diperkirakan akan menyertai pemanasan global, ini artinya pemanasan global ini adalah ketika terjadinya menipisnya lapisan ozon, adalah sebagai berikut. Yang A, mencairnya bongkahan es di kutub sehingga permukaan air laut naik. Ya, artinya ketika mencair es di kutub, maka volume air laut akan semakin bertambah, maka terjadilah penaikan daripada permukaan air laut. Air laut naik maka akan menenggelamkan pulau dan menghalangi mengalirnya air sungai ke laut yang menimbulkan banjir di dataran rendah. Contohnya di Indonesia seperti utara Pulau Jawa, dataran rendah Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan, dan lain-lain. Yang paling mencemaskan adalah berubahnya iklim sehingga berdampak buruk pada pola pertanian yang mengandalkan makanan pokok beras. Pada pertanian saya yang bergantung pada musim hujan, suhu bumi yang panas menyebabkan mengeringnya air permukaan sehingga air menjadi langka. Ini memukul pola pertanian berbasis air. Artinya iklim kita ini berubah, artinya curah hujan di suatu wilayah tertentu, bahkan di wilayah lainnya itu tidak sesuai dengan yang biasanya, ya. Contohnya adalah ketika musim panas, ya, tiba-tiba curah hujannya itu tinggi. Ketika musim hujan, tiba-tiba curah hujannya rendah. Kemudian yang D, meningkatnya risiko kebakaran hutan. Kebakaran hutan akibat yang namanya semakin banyaknya sinar ultraviolet yang masuk ke bumi tanpa bisa disaring sepenuhnya oleh lapisan ozon. Kemudian peristiwa El Niño dan La Niña. El Niño dan La Niña merupakan gejala yang menunjukkan perubahan iklim. El Niño adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat negara Peru dan negara Ekuador, yaitu Amerika Selatan, yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya suhu air permukaan laut di daerah tersebut dingin karena adanya upwelling. Upwelling ini adalah arus dari dasar laut menuju permukaan. Menurut bahasa setempat, El Niño berarti bayi laki-laki karena munculnya di sekitar hari Natal ataupun akhir Desember. Ingat, ini istilah yang dibuat oleh orang-orang Amerika, bahwa El Niño itu berarti bayi laki-laki karena munculnya di akhir Desember atau berketepatan di sekitaran di hari Natal. Kemudian di Indonesia, angin monsun atau sering disebut dengan angin muson yang datang dari Asia dan membawa banyak uap air, sebagian besar juga berbelok menuju daerah tekanan rendah di pantai barat Peru dan Ekuador,
Akibatnya, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air, sehingga terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan. Ingat, dampak daripada El Nino di wilayah Indonesia adalah musim kemarau yang berkepanjangan atau yang panjang. Sejak tahun 1980 telah terjadi 5 kali El Nino di wilayah Indonesia, yaitu pada tahun 82, 91, 94, dan tahun 97, 98. El Nino tahun 97-98 itu menyebabkan kemarau panjang, kekeringan luar biasa, terjadi kebakaran hutan yang hebat pada berbagai pulau, dan produksi bahan pangan turun drastis yang kemudian disusul krisis ekonomi. Kemudian El Nino juga menyebabkan kekeringan luar biasa di berbagai benua, terutama di Afrika, sehingga terjadi kelaparan di Ethiopia dan negara-negara Afrika Timur lainnya. Kemudian di negara-negara Amerika Selatan muncul El Nino yang menyebabkan banjir besar dan turunnya produksi ikan karena melemahnya upwelling. Artinya kalau di daerah Amerika Selatan terbalik pula. Ya, ini terjadi banjir besar ya karena melemahnya upwelling. Kemudian La Nina. La Nina merupakan kebalikan daripada El Nino. Artinya adalah ini ada hubungan timbal balik. Ya, La Nina ini kebalikan daripada El Nino. El Nino kebalikan daripada La Nina. La Nina menurut bahasa penduduk lokal berarti bayi perempuan. Kenapa? Karena peristiwa itu dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru dan Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Ya, ini perhatikan arah gerakannya. Dia kalau dia La Nina kembali bergerak ke arah barat, kemudian air laut di tempat itu suhunya kembali seperti semula dingin. Dan upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya gejala El Nino. Perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan rendah ataupun minimum. Dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju negara Indonesia. Angin tersebut banyak membawa uap air sehingga sering terjadi hujan lebat. Artinya kalau pada saat El Nino itu kekeringan, musim kemarau yang berkepanjangan, tapi pada saat La Nina itu curah hujannya tinggi karena banyaknya angin yang membawa uap air sehingga terjadi hujan lebat. Penduduk Indonesia diminta untuk waspada jika terjadi La Nina karena mungkin bisa terjadi banjir ya karena curah hujannya sangat tinggi. Sejak kemerdekaan di Indonesia telah terjadi 8 kali La Nina, yaitu tahun 50, 55, 70, 73, 75, 88, 95, dan terakhir 99 setelah proses terjadinya El Nino. Oke, itu saja dia penjelasan mengenai proses mulai daripada iklim global, pengaruh daripada iklim, kemudian pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan. Artinya ada vegetasi yang beragam dan juga ada perubahan iklim secara global, bukan secara lokal saja. Oke, anak-anak Bapak semua, itulah dia pembahasan kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup kita. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Pak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.